Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan hasil dari kelompok kami, yaitu hubungan timbal balik pembangunan dan pendidikan. Kami dari kelompok 12 yang merupakan gabungan dari kelas A dan kelas B, beranggotakan yang pertama Jelsi, yang kedua Ayu Lutfiana, yang ketiga Gina Kurnia, yang keempat Eliana Dewi Irawati Fuad. Dan selanjutnya adalah penjelasan mengenai materi dari kelompok kami yang dimulai oleh Eliana Dewi Irawati Fuad. Pembangunan nasional. Apakah itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melakukan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu diperlukan adanya etika pembangunan nasional agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dan tidak melanggar norma-norma hukum berlaku. Etika berupa aturan-aturan dalam suatu negara hukum yang demokratis seperti Indonesia ini dituangkan dalam peraturan perundangan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Pembangunan nasional memiliki batasan, yaitu pembangunan ekonomi berarti suatu proses perubahan struktur produksi atau pendapatan nasional, struktur penduduk dan mata pencaharian atau lapangan kerja, dan struktur lalu lintas barang, jasa, dan modal dalam hubungan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelsi. Karakteristik pembangunan nasional, yaitu poin pertama, bentuk pengamalan Pancasila. Poin kedua, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Poin ketiga, dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut. Poin keempat, pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Poin kelima, trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas sosial. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum seperti 1. Membangun sistem politik yang demokratis. Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mewujudkan sistem pemerintah yang baik. Pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan. 3. Percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang begitu banyak, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dan berbagai aspek dan bidang. 4. Membangun kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang perlu diperhatikan salah satunya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi,
ekonomi, dan lain sebagainya. 5. Mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasan pada tingkat tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat RPJMN pada tahun 2015 sampai 2019 yaitu 1. Norma pembangunan, yaitu membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kemudian yang kedua, 3 dimensi pembangunan. Ada dimensi pembangunan manusia yang terdapat pendidikan, kesehatan, perumahan, mental atau karakter. Kemudian dimensi pembangunan sektor unggul, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Kemudian dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ada antar kelompok pendapatan, antar wilayah yang meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur. Ketiga, kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil dalam hal kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola, dan reformasi birokrasi. Keempat, quick wins atau hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Artinya, pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina Kurnia. Pembangunan nasional mencakup 6 bidang, yaitu yang pertama ada bidang ekonomi, yang kedua bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat bidang pertahanan dan keagamaan, bidang kelima ada bidang hukum dan bidang politik, dan yang keenam ada bidang iptek. Pengertian pendidikan nasional untuk membentuk generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan agar tercapai kemampuan spiritual, keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta pengendalian diri. Pendidikan nasional merupakan pendidikan berasas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan akar nilai-nilai agama serta keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional mempunyai 4 batasan. Yang pertama ada bangsa. Apa bangsa itu? Ernest Renan menegaskan bahwa bangsa adalah jiwa, suatu asas rohani. Bangsa adalah suatu asas rohani yang timbul dari keadaan historis yang tersusun secara mendalam. Suatu keluarga yang mempunyai jiwa, bukan golongan yang ditentukan oleh keadaan pembentukan bumi. Jadi bangsa adalah suatu solidaritas besar yang terbentuk karena adanya kesadaran bahwa orang telah berkorban banyak dan bersedia untuk berkorban lagi. Yang kedua ada nasionalisme. Hans Kohn memandang kemauan hidup bersama sebagai nasionalisme, yaitu sistem paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk dan mewajibkan dirinya untuk mengilham anggota-anggotanya. Yang ketiga ada perkembangan nasionalisme. Hans Kohn melukiskan garis besar syarat perkembangan nasionalisme sebagai berikut.
Nasionalisme adalah salah satu dari kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern. Ciri nasionalisme modern yang berkembang di Barat mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Cita sebagai bangsa terpilih. 2. Penegasan bahwa mereka mempunyai kenangan yang sama, mengenang masa lampau dan harapan yang sama di masa yang akan datang. Ketiga, mereka mempunyai tugas khusus. Yang keempat, ada tipe nasionalisme. Hans Kohn membedakan nasionalisme dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada nasionalisme liberal, yang memperjuangkan kemerdekaan perseorangan dan kekuasaan kolektif. Contohnya adalah nasionalisme Inggris dan Amerika Serikat yang terkenal dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776. Yang kedua ada nasionalisme kerakyatan. Nasionalisme persatuan yang memperjuangkan kebebasan kolektif yang berkembang menuju pada kesetiaan kepada persatuan rakyat mengatasi kesetiaan pada perseorangan. Contohnya adalah Perancis yang berlandaskan pada prinsip persamaan, kemerdekaan, dan persaudaraan, dan Indonesia yang berlandaskan kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, ada nasionalisme totaliter. Nasionalisme integral yaitu yang mengedepankan kekuasaan dan keutamaan mutlak masyarakat nasional daripada individu, dan menyatakan perlu adanya aksi yang tegas oleh suatu barisan pelopor yang bersatu padu, berdisiplin, dan cukup persenjataannya, terhadap suatu elit yang pada suatu saat menentukan akan merebut kekuasaan. Contohnya adalah nasionalisme Jerman zaman Nazi dan nasionalisme Italia zaman fasisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Lutfiana. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, seperti menambah ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seseorang memulai pendidikan, dari awal hingga akhir, dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Pendidikan nasional yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendidikan yang diberikan dengan memberikan pembelajaran atau mengajarkan materi tertentu, dan pada akhir materi akan diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa atau peserta didik. Dengan adanya penilaian, maka dapat dipantau seberapa besar kemajuan, kemampuan, dan tingkat pemahaman dari peserta didik. Salah satunya yang selalu dijadikan penilaian dari pendidikan nasional yang ada di Indonesia adalah melalui ujian nasional atau UN. Namun, sebenarnya dengan ujian nasional belum dapat dijadikan sebagai cara untuk mengukur tujuan pendidikan lainnya, seperti membentuk akhlak, spiritual, keagamaan, kepribadian, dan lain-lain. Dengan ujian nasional di akhir pendidikan, yang dapat dinilai hanyalah yang berhubungan dengan penyampaian materi selama masa pendidikan saja, bukan karakter kepribadian. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karakteristik sistem pendidikan nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah karakteristik sosial budaya. Jadi, sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dan juga karakter sosial budaya ini menganut sistem kebinekaan yang satu, yaitu kebinekaan tunggal ika. Yang kedua, karakteristik dasar dan fungsi. Jadi dasarnya adalah dasar yuridis formal yang bersifat ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945.
Fungsi dari pendidikan nasional sendiri adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Hal ini mengundang arti bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 1. Memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, dan kebodohan. 2. Memantapkan ketahanan nasional. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan bangsa dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Ketiga, karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang keempat, karakteristik kesisteman atau sistemik. Pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satu pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.